teman-teman, saya merasakan bahwa banyak teman-teman yang mampir ke channel saya ini dengan niatan pengen tahu EPP ya, karena saya udah 4 tahun nerbangin drone. Kita sama teman-teman udah sepakat bahwa hobi drone ini adalah hobi yang ribet, mahal, boros. Walaupun ada yang lebih boros daripada main drone, main cewek kan. Iya, nih saya nggak pinjem cerita orang. Teman-teman saya, kalau ini drone orang ada yang bisa hampir habis puluhan juta sampai ratusan juta juga ada gitu, tapi nggak ada yang sampai miliaran ya, saya belum pernah ketemu. Tapi kalau main perempuan itu bisa sampai habis miliaran. Mungkin teman-teman nggak percaya, kalau saya udah ada ininya, udah ada buktinya gitu. Nah udahlah, kita lupakan itu mah teman-teman, kita anggap lebih tahu. Nah saya mau ceritakan tentang hobi drone supaya teman-teman bisa lebih mengenal ya. Dari pengalaman saya sharingkan kira-kira apa yang kemungkinan yang akan teman-teman hadapi ketika menggeluti hobi drone. Dan tolong disimak ya, disimak dengan bijak gitu. Saya sharingkan ya, kita sharingkan dan kita saling berbagi teman-teman ya. Gini teman-teman, saya udah sampaikan bahwa 95% orang kena drone itu dari internet, termasuk Anda kan. Kenapa bisa begitu? Karena memang sampai sekarang belum ada sekolah resmi untuk hobi drone, nggak ada. Saya waktu di channel Dr. Drone dulu, waktu belajar lagi aktif-aktifnya belajar drone, saya pernah ngontek itu ke sekolah, kata sekolah pilot, kata saya ada nggak yang sekolah buat ini, buat hobi drone? Nggak ada, adanya sekolah pilot. Kalau saya sih udah dari zaman kuliah udah keluar masuk sekolah pilot, maksudnya saya maunya sekolah buat drone hobi RC gitu. Enggak, kita nggak melaksanakan itu. Ada juga yang teman-teman dapat sertifikasi itu, teman-teman itu pelatihan 2 hari paling atau seminggu paling lamanya, kemudian langsung tes gitu. Jadi teman-teman harus punya pengetahuan, harus punya basic dulu baru bisa ikut tes. Makanya teman-teman disarankan untuk ikut komunitas gitu. Nah yang saya pengen sharingkan ke teman-teman berikutnya adalah teman-teman harus tahu dunianya, dunia hobi drone ini seperti apa begitu. Dunia hobi drone di internet itu pada umumnya nih ya, saya juga udah sampaikan bahwa kalau yang hobi pilot, bukan hobi pilot, yang pilot resmi itu secara garis besarnya terklasifikasi menjadi 3 garis besarnya ya. Yang pertama itu jadi pilot beneran pilot. Yang kedua itu mekanik, yang ketiga pengatur lalu lintas udara. Itu sama di sekolah baik yang pemerintah, swasta juga sama kayak begitu. Nah kalau di internet untuk drone gitu, pada umumnya saya juga udah bahas juga itu. Pada umumnya teman-teman yang suka sharing di YouTube itu kemungkinannya itu jadi reviewer drone. Kemudian ada juga yang jadi pilot. Ada juga yang jualan, pedagang. Jadi pada intinya klasifikasinya hampir sama 3. Pertama pilot, yang kedua kemudian reviewer, ya YouTube jadi reviewer begitu kan. Kemudian yang ketiga jadi ini mekanik itu ini cara bending, cara apa segala macam kayak begitu. Nah kalau kita lihat dari trennya ya, sampai sini saya nggak nyebut nama ya, saya secara umum aja. Karena kita perlu tahu orang yang kita hadapi itu motivasinya apa. Kan untuk mengetahui motivasi manusia itu pada umumnya 3 juga. Motivasi manusia itu pada umumnya 3. Pertama itu intelligence, yang kedua passion, yang ketiga itu reason. Itu 3 aja gitu. Nah kita perlu tahu passionnya masing-masing orang yang suka sharing di YouTube gitu. Nah kalau kita lihat rata-rata kan kita di YouTube itu cari AdSense, cari penghasilan. Nah kalau di drone memang kalau dari penghasilan misalnya viewer doang tidak banyak itu. Biasanya kita dapatnya dari ini penjualan dari perdagangan kayak begitu. Nah untuk karakter yang dagang teman-teman perlu ketahui juga. Ini bukan kata saya ya, kata Om Joshua Bardwell. Om Joshua Bardwell menyampaikan begini pada umumnya. Kalau pedagang itu kesannya itu ngajarin. Contohnya begini, kita contoh ngelanturnya lah, misalnya teman-teman beli motor Honda. Saya dulu waktu itu ke dealer Honda, mobil Honda. Saya itu pakai mobil Honda udah puluhan tahun, pakai Honda Accord. Saya ke dealer Honda sama SPG-nya dikasih tahu, Pak, mobil ini bagus, ini begini. Wah dia
hebat bener pengetahuannya gitu. Seolah-olah saya yang udah puluhan tahun pakai mobil Honda itu nggak ada apa-apanya dibanding dia gitu. Pas saya tanya, teh, situ bisa nyetir? Nggak bisa katanya. SIM juga dia belum punya. Gitulah Om Joshua Barbel juga menyampaikan seperti itu. Pada umumnya kalau pedagang kecenderungannya apa-apa tuh dibilang bagus. Itulah kenapa kalau yang sharing di YouTube, wah ini gear ini bagus, baru seminggu bilang bagus, ntar ada lagi, oh ini bagus, baru 3 hari kemudian ini bagus, begitu gayanya, passionnya begitu. Kalau passionnya dagang, gayanya begitu, perlu kita tahu gitu. Nah udah ya, kira-kira kebayang kan, sampai sini kebayang kan teman-teman ya, gitu. Nanti teman-teman bisa klasifikasi kayak saya modelnya. Saya tuh sebenarnya interestnya apa sih? Pengen jadi pilot, apa jadi pedagang, apa jadi apa reviewer, apa jadi mekanik gitu. Teman-teman nilai sendiri aja gitu. Nah untuk berikutnya, nah untuk gampangnya supaya teman-teman ada bayangan kira-kira belajar tuh ke siapa ya. Nih saya udah mulai jemput nama dan saya harus hati-hati di sini karena kalau manusia kan nggak mau disebut kejelekannya, maunya bagusnya. Jadi saya ceritain yang bagus-bagusnya aja. Ya gini ya nih, di kita yang terkenal, misalnya YouTuber drone yang terkenal, misalnya siapa? Om Adria Ramadan misalnya. Kemudian siapa lagi? Om Pilot Nakal. Kemudian Sigit Einstein. Kemudian Om pilot mana tuh? Banyak pilot Mbak Dablak baru belum terkenal. belum terkenal Om Pilot Dablak. banyak yang nyebut pilot gitu. Padahal untuk pengetahuannya kira-kira kelihatannya belum gitu. Nah, gini. Lihat sharingnya. Kalau teman-teman niatnya dari awal, misalnya teman-teman mau belajar terbang, nah belajarnya ke yang suka terbang lagi. Misalnya kalau penerbang drone yang bagus itu kan Mincen kalau di luar negeri. Kalau di dalam negeri banyak, kayak yang dulu ikut lomba di kita juga kayak Om HRFPP, Om Dano, itu bagus-bagus terbangnya, belajarnya ke dia gitu. Nah kalau ini belajar tentang mekaniknya, cara bending, remote gimana, apa gimana gitu, bisa ke Om Pilot Nakal. Di channel Pilot Nakal tuh banyak sharing LRS, sharing pakai Price Sky dan sebagainya banyak. Kalau saya dari dulu temenan sama Cak Tri juga. Cak Tri itu bagus sharing-sharingnya dan keren. Jadi semua juga dioprek gitu. Sama remote juga diganti gimbalnya. Kemudian remote yang ini, remote jumper. Kemudian remote radio master pakai lampu. Wah, keren itu Cak Tri. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk ngoprek yang begitu aja, itu bisa di channelnya Cak Tri gitu. Nah, kemudian apalagi kalau niatnya dagang. Kalau niatnya dagang, saya nggak tertarik karena saya memang nggak niat dagang. Tapi kalau teman-teman mau pengen jadi pedagang, ya biasanya sih begitu. Wah ini bagus, wah ini keren gitu. Dia orientasinya ke dagang gitu. Bodoh amat mau bagus mau enggak gitu. Yang penting produknya laku gitu. Kalau menurut pengamatan saya ya. Dan saya gini. Saya nggak ada niatan apa, saya niatnya supaya teman-teman bisa efektif dan efisien belajarnya ya. Nih ada 3 elemen juga, saya udah pernah uraikan juga, saya bahas di sini lagi sekali lagi. Ini di drone itu pelakunya yang pertama itu apa? Pelaku itu pedagang, pelaku yang pertama. Yang kedua pilot mau mekanik apa segala macam, pokoknya yang nerbangin drone aja masuk kategori pilot aja gitu. Yang ketiga penonton gitu. Nah hobi FPV di kita itu memang enggak kurang disukai, kurang disenengin gitu. Nah pedagang kita kalau hitungan saya di atas 95% pedagang drone di kita itu reseller, mereka itu reseller bukan pada official store gitu. Jadi teman-teman siap-siap aja dan teman-teman harus siap pinter-pinter nyari toko ya, pinter-pinter nyari toko yang bagus supaya enggak kebagian barang jong. Kayak saya sering beli itu toko-toko bagus kayak Heli itu keren itu. Saya baru beli, nanti saya tunjukin dah ke teman-teman di video yang setelah ini. Selanjutnya lah saya pengen terbang long range. Kayak saya suka nontonin video Om Chow Siang juga. Om Chow Siang dia suka terbang long range ya, tapi ada hal-hal tertentu yang perlu dipertimbangkan ketika kita terbang long range. Itu perlu diketahui, beda itu karakternya gitu. Nah, terus
Apalagi ininya efektif dan efisiennya ya, efektif dan efisiennya. Teman-teman yang benar-benar pemula atau katakanlah baru megang drone atau dari aerial terus mau ke drone FPV, mau belajar, ini kuncinya supaya efektif dan efisien. Kuncinya adalah saya udah pernah sampaikan bahwa teman-teman belajar di simulator seminggu aja ya, belajar di simulator. Simulator itu banyak, mau ini, mau apa, free rider, mau apalah, banyak gitu, banyak simulator. Coba seminggu, kalau dalam seminggu teman-teman ada peningkatan, nah boleh dilanjutkan gitu sampai 1000 jam. 1000 jam loh latihan kita di simulator, baru di drone nyatanya. Kalau dalam seminggu teman-teman nggak ada progres, udah berhenti aja karena bakal boros. Yakin dah. Saya udah tua, saya nggak ada niat jelek untuk menyampaikan ini. Saya pengen teman-teman ngirit aja gitu. Jadi kalau teman-teman dalam seminggu latihan di simulator nggak ada progres, berarti teman-teman nggak berbakat di hobi ini. Nggak ada asik-asiknya lah. Udah ganti hobi apa, mancing kek apa kek yang kira-kira teman-teman, Pak mohon maaf saya kasar ya, bukannya ini, supaya teman-teman nggak boros gitu aja, gitu yang saya maksudkan gitu. Nah kalau teman-teman ada yang kira-kira mau ditanyakan ke saya di sini kan, teman-teman banyak suka pada sharing nih, tanyain aja, dan teman-teman mohon bantu kalau ada pertanyaan ya mohon dibantu jawab gitu. Saya mau nerbangin drone ini sambil kita sebentar sedikit lagi kita ngobrol ya teman-teman, oke ya. Sekarang teman-teman kebayang kan apa motivasinya, kayak di medsos termasuk di YouTube juga banyak sekali sharing-sharing, wajib tonton, wajib beli, wajib punya. Karena mereka mengharapkan penonton itu supaya beli, supaya mereka dapat fee, kan itu intinya ya. Padahal banyak sekali produk-produk yang jong di pasaran. Itu teman-teman sekarang udah bisa membedakan kira-kira motivasi tiap orang tuh apa gitu. Nah sekarang teman-teman sendiri yang niatnya mau belajar drone, motivasi teman-teman itu apa? Nah itu perlu teman-teman pikirin. Nih saya tanyakan ke teman-teman, kalau memang teman-teman niatnya belajar drone FPV itu untuk menghasilkan, udah berhenti sekarang juga, gak usah, karena ngabisin duit gitu. Kalau FPV itu, apalagi FPV freestyle kayak saya, nabrak-nabrak, jungkir-jungkir kayak begini, itu ngabisin duit banget, kecuali teman-teman memang ada sponsor apa segala macem gitu, itu lain cerita. Tapi kalau teman-teman niatnya freestyle kemudian terbang FPV supaya dapat duit bermodal, wah udah jangan gitu. Itu saya dari awal udah ngasih warning ya. Itu kalau memang niatnya cari uang ya mending pakai drone aerial aja, terus nge-shoot video-video yang memang udah ada kontrak sama sama pemilik perusahaan atau apa gitu kan. Karena hobi drone ini hobi ribet dan hobi mahal. Itu yang saya pengen ngasih warning ke teman-teman, supaya teman-teman nggak nyesel, nggak keblejog gitu, bahasa Betawinya apa sih bahasa Betawi, keblejog gitu Om Jakral. Kira-kira begitu gitu. Kalau ada yang mau teman-teman tanyain, silakan sharingkan di video ini atau di video-video saya yang selanjutnya gitu teman-teman. Saya ini freestyle di sini tuh, lihat teman-teman, lihat saya sendirian, ini asli saya sendirian, nggak ada orang. Saya nggak merasa ganggu orang. Nah sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa pilot FPV itu nggak narsis, apalagi pilot pesawat tempur. Pilot pesawat tempur itu nggak narsis. Kita itu terbang jauh dari orang. Saya juga terbang jauh dari orang ini. Ini tempat kosong, nggak ada orang lain selain saya. Kecuali semut-semutan apa-apa, nyamuk kali gitu. Jadi kita itu latihan tuh jauh dari orang. Secara aturan tuh 30 meter harus jauh dari orang gitu. Jadi kita bukan dalam niatan supaya pujian, nggak ada. Kita mah untuk hobi dan having fun aja. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome.